Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melim Haliatur Rustia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rancangan dan metode pembelajaran flashcard untuk anak yang mengalami gangguan bahasa dan komunikasi atau tunawicara. Nah, baik. Di sini ada latar belakang. Yang pertama ada pengertian komunikasi. Nah, komunikasi merupakan sarana penting bagi individu untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan pesan antar individu satu dengan individu yang lain. Nah, komunikasi dapat dilakukan secara verbal maupun nonverbal. Komunikasi secara nonverbal dapat terlihat pada anak kecil ketika berinteraksi dengan orang lain, yaitu dengan menggunakan isyarat atau gerakan tubuh. Namun, komunikasi tersebut dapat menjadi bermasalah ketika anak tumbuh menjadi besar tidak dapat mengungkapkan sesuatu secara verbal. Nah, permasalahan tersebut itu sering dikaitkan dengan kelainan bicara dan bahasa. Nah, adapun menurut Mangunsong 2009, kelainan bicara dan bahasa adalah hambatan dalam komunikasi secara verbal dan efektif, sehingga hal tersebut itu dapat mempengaruhi pemahaman individu terhadap bahasa yang disampaikan atau diucapkan berkurang. Nah, oleh karena itu, hambatan dalam berbicara dan bahasa dapat mempengaruhi bagaimana individu dalam memahami informasi yang disampaikan maupun diterima oleh individu tersebut. Nah, kelainan bicara dan bahasa dapat mengakibatkan individu mengalami kesulitan untuk melakukan interaksi dengan orang lain. Nah, adanya kesulitan tersebut itu dapat mengakibatkan individu dikatakan mengalami gangguan dalam komunikasi. Nah, American Speech Language Hearing Association oleh Halalan dan Kaufman 2006 berpendapat bahwa gangguan komunikasi merupakan kerusakan yang terjadi pada kemampuan untuk menerima, mengirim, memproses, dan memahami konsep baik secara verbal, nonverbal, dan simbol. Nah, selanjutnya ada pengertian tunawicara. Nah, tunawicara adalah eh, hambatan yang menyebabkan anak kesulitan untuk melakukan komunikasi verbal. Nah, cirinya itu ditandai dengan kesulitan berbicara, suara melengking, dan selalu mengulang kata. Nah, di sini ada menurut Heri Purwanto dalam buku Pedagogik Umum 1998, tunawicara adalah apabila seseorang mengalami kelainan baik dalam pengucapan atau artikulasi, bahasa maupun suara dari bicara normal, sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan dalam lingkungannya. Nah, pada saat observasi di SLB Taman Sari, saya melihat bagaimana cara guru mengajak anak berkomunikasi yang memiliki gangguan bahasa komunikasi. Dan saya melihat mereka diajarkan dengan bahasa isyarat. Dan di SLB Taman Sari ada pelajaran khusus dalam setiap kelainannya. Seperti misalnya di tunarungu itu diajarkan bahasa isyarat dan membaca bahasa bibir. Jadi komunikasinya itu disesuaikan dengan kebutuhan anak. Nah, jadi komunikasinya itu tidak harus dengan berbicara, tapi sesuai bagaimana keadaan anak. Nah, untuk anak tunarungu wicara, mereka itu diajak komunikasi dua arah dengan berhadapan dengan menggunakan bahasa gerakan bibir. Nah, apabila ada anak tunarungu yang sudah mengerti memakai bahasa isyarat, tentunya itu mereka memakai bahasa isyarat tersebut. Nah, untuk media pembelajarannya, untuk anak yang memiliki gangguan tunawicara itu di sana mereka itu seringnya menggunakan media pembelajaran, media gambar dan juga ada media visual. Nah, untuk selanjutnya yaitu teori. Nah, menurut Nelson dan kawan-kawan 2006, perkembangan bahasa merupakan salah satu indikator perkembangan menyeluruh dari kemampuan kognitif anak yang berhubungan dengan keberhasilan di sekolah. Menurut Frida Mangunsong dan kawan-kawan, dalam psikolog dan pendidikan anak luar biasa, tunawicara itu adalah kelainan bicara
atau hambatan dalam komunikasi verbal yang efektif. Nah, menurut Dr. Muljono Abdurrahman dan Dr. Andes Sujadi S. dalam Pendidikan Luar Biasa Umum 1994, gangguan bicara atau tunawicara adalah suatu kerusakan atau gangguan suara, artikulasi dari bunyi bicara atau kelancaran berbicara. Nah, di sini ada karakteristik gangguan bicara dan juga bahasa. Menurut Sheridan, Mangunsong 2009, telepon Sarwen 1981, terdapat beberapa karakteristik khusus pada anak-anak yang mengalami gangguan bicara. Yang pertama itu terjadi pada anak yang lahir prematur, lalu yang kedua kemungkinannya 4 kali lipat pada anak yang belum berjalan pada usia 18 bulan, lalu belum bisa berbicara dalam bentuk kalimat pada anak usia 2 tahun, lalu memiliki gangguan penglihatan, lalu sering dikategorikan sebagai anak yang kikuk oleh gurunya, dan apabila dilihat dari segi perilaku kurang bisa untuk menyesuaikan diri, lalu mengalami kesulitan untuk membaca, dan yang terakhir itu banyak terjadi pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Nah, selain itu juga ada menurut Delpin 2006, terdapat beberapa karakteristik anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan bahasa dan komunikasi. Yang pertama itu kurang memperhatikan guru saat sedang memberikan pelajaran di kelas. Lalu yang kedua selalu memiringkan kepala sebagai upaya untuk berganti posisi telinga terhadap sumber bunyi, cenderung untuk meminta pengulangan kepada guru. Yang ketiga, mengalami kesulitan untuk mengikuti petunjuk secara lisan. Lalu yang keempat, adanya sikap yang enggan untuk berpartisipasi secara oral dan dimungkinkan karena adanya hambatan pendengaran. Nah, yang kelima, adanya ketergantungan terhadap petunjuk saat di kelas. Yang keenam itu mengalami perkembangan bahasa dan bicara. Yang ketujuh, perkembangan intelektual anak itu terganggu. Dan yang terakhir, mempunyai kemampuan akademik yang rendah terutama ketika membaca. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelainan bicara dan bahasa. Nah, menurut Mangunsong 2009, secara spesifik terdapat beberapa faktor yang berkaitan dengan kelainan bicara dan bahasa. Yang pertama itu faktor sentral. Nah, faktor sentral itu faktor yang berhubungan dengan susunan syaraf pusat, lalu adanya ketidakmampuan berbahasa yang spesifik, mengalami keterbelakangan mental, autis, mengalami defisit dalam hal perhatian dan hiperaktif, mengalami luka otak atau brain injury, lalu mengalami gangguan fungsi kognitif. Nah, lalu yang kedua ada faktor periferal, yang termasuknya itu faktor yang berhubungan dengan gangguan sensorik atau fisik, mengalami gangguan pendengaran, seperti mengalami gangguan pendengaran, penglihatan, gangguan fisik, mengalami gangguan motorik yang berhubungan dengan berbicara. Nah, lalu yang ketiga ada faktor lingkungan dan emosional. Nah, faktor lingkungan dan emosional merupakan faktor yang berasal dari lingkungan sosial maupun psikologik. Nah, berikut ini ada faktor yang dapat mempengaruhi anak mengalami kelainan dalam berbicara dan bahasa, yaitu penelantaran dan penganiayaan, lalu masalah perkembangan perilaku dan emosi, tidak kuat dalam mempelajari bahasa di rumah, dan yang terakhir ada faktor campuran. Nah, faktor campuran itu merupakan faktor-faktor yang berasal dari beberapa faktor lainnya yang mengakibatkan anak itu mengalami kelainan dalam berbicara dan bahasa. Nah, selanjutnya ada klasifikasi tunawicara. Nah, American Speech Language Hearing Mangunsong 2009 mengemukakan bahwa kelainan bicara itu terdiri dari beberapa golongan. Kelainan bicara. Yang pertama itu kelainan komunikasi. Nah, kelainan komunikasi termasuknya ada kelainan bicara, kelainan suara, artikulasi, gangguan kelancaran bicara. Lalu ada kelainan bahasa, seperti bentuk bahasa, fonologi, morfologi, sintak. Lalu ada isi bahasa seperti semantik dan fungsi bahasa dalam komunikasi atau pragmatik. Nah, yang kedua ada variasi dalam komunikasi, yang termasuk di dalamnya itu perbedaan komunikasi atau dialek dan komunikasi tambahan. Nah, dalam buku ortopedagogik
Dalam buku Ortopedagogik Umum 1998, Heri Purwanto mengemukakan tunawicara secara umum itu diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama itu keterlambatan bicara atau delayed speech, lalu ada gagap atau stuttering, lalu ada kehilangan kemampuan berbahasa atau dipasia, dan kelainan suara atau voice disorder. Nah, selanjutnya ada metode. Nah, Wibawa 1991 eh, mengungkapkan mengenai penggunaan flashcard. Penggunaan flashcard itu sangat cocok untuk meningkatkan pembendaharaan vocabulary karena dalam flashcard ada dua sisi yang membelakangi. Sisi tersebut itu berisi kata asing baru dan sisi belakangnya diberi keterangan yang membuat keterangan dari sisi depannya. Nah, penggunaan gambar pada sebuah muka kartu memiliki dampak besar pada proses pembelajaran dan penanaman konsep dalam ingatan. Lalu menurut Madden 2002, media flashcard adalah sekumpulan kartu yang berupa huruf-huruf yang disatukan untuk mempermudah anak dalam membedakan bunyi. Nah, di sini ada rancangan tahapan penggunaan kartu kata bergambar atau flashcard. Yang pertama itu tahap persiapan. Yang pertama mempersiapkan diri. Jadi guru perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik, memiliki keterampilan untuk menggunakan media tersebut. Nah, kalau perlu untuk mempelancarnya, maka perlu untuk melakukan latihannya berulang-ulang, lalu mempersiapkan flashcard. Nah, sebelum dimulai pembelajaran, pastikan bahwa flashcard yang digunakan itu cukup dan cek urutannya apakah sudah benar. Selanjutnya itu yang terakhir mempersiapkan tempat. Nah, hal ini itu berkaitan dengan posisi guru sebagai penyaji pesan pembelajaran agar nantinya itu pembelajarannya dan pesannya itu bisa tersampaikan dengan baik. Dan yang terakhir itu mempersiapkan anak. Jadi sebaiknya anak itu ditata dengan baik agar anak itu mampu memperhatikan guru dengan baik. Lalu yang kedua ada tahap pelaksanaan. Nah, untuk tahap pelaksanaan yang pertama itu kartu-kartunya itu sudah disusun, dipegang setinggi dada dan menghadap ke depan anak. Lalu cabutlah satu persatu kartu tersebut setelah guru selesai menerangkannya dan berikan kartu-kartu tersebut yang telah diterangkan oleh guru kepada anak yang duduk di dekat guru dan mintalah anak untuk mengambil kartu tersebut satu persatu lalu teruskan kepada anak yang lain sampai semua anak itu kebagian. Lalu jika sajian dengan cara bermain atau permainan, kita coba letakkan kartu-kartu tersebut di dalam sebuah kotak secara acak dan tidak perlu disusun. Lalu siapkan anak yang akan berlomba, misalnya 3 orang berdiri sejajar. Kemudian guru itu memberikan perintah, misalnya coba cari nama binatang kuda, maka anak berlari menghampiri kotak tersebut untuk mengambil kartu yang bergambar kuda dan bertuliskan kuda. Nah, selanjutnya di sini ada agenda. Yang pertama itu observasi awal. Jadi menentukan lokasi dulu, meminta izin dan mengurus perizinan, dan mengumpulkan informasi tentang pembelajaran dari perkembangan bahasa anak. Yang kedua ada perencanaan pelaksanaan tindakan. Nah, di situ itu menentukan target kompetensi, mendesain metode pembelajaran menggunakan media flashcard untuk setiap siklus, lalu membuat instrumen perkembangan bahasa, membuat lembar observasi, membuat RPPM dan RPPH untuk setiap pertemuan tindakan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Lalu ada pelaksanaan tindakan, yaitu melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan. Nah, lalu ada observasi. Nah, pengamatan pengetahuan anak dalam kegiatan pembelajaran itu menggunakan instrumen observasi seperti lembar observasi, alat bantu kamera, dan catatan lapangan. Nah, yang terakhir ada refleksi. Nah, di dalam refleksi ini dilakukan dengan menganalisis hasil tindakan, perubahan kemampuan fonologi anak sebelum dilakukan tindakan dan sesudah dilakukan tindakan. Nah, selanjutnya ada anggaran biaya. Di sini untuk anggaran biaya itu yang pertama membeli printer Canon seharga 2.385.000, lalu membeli kertas sapi S1 rim seharga 47, lalu gunting 12.000, lalu melaminating kertas
5.000 per lembar dikali 50 menjadi 250.000. Jadi jumlahnya semuanya itu 2.694. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.